Kayaknya penulisnya ini sahabat gue deh. Kenapa aku merasa Gilar adalah diriku? Hai teman-teman, apa kabar? Halo, gimana kabar kalian? Masih sehat kan? Masih baik-baik aja kan? Balik lagi sama aku Veninda di sini, dan di video kali ini aku bakalan nge-review satu buku yang aku tuh merasa kalau buku ini tuh kayaknya diciptakan khusus untukku gitu. Karena main karakternya itu terlalu mirip denganku gitu. Yaitu bukunya adalah ini, Dekathesis. Aku nggak tahu gimana bacanya karena ini tuh kayak istilah psikologi gitu dan lumayan susah. Di sini tuh ada tulisannya 10 lead psikologi. Buku ini tuh bercerita tentang seorang sarjana psikologi bernama Gilar, ya dimana dia itu baru aja lulus dan masih kayak pengangguran gitu di rumah. Tapi nggak lama kok penganggurannya, cuma bentar gitu. Dan setiap harinya itu tuh dia selalu ditanyain kerja kapan gitu. Dan akhirnya dia itu kerja jadi guru BK di sebuah SMK swasta, yang SMK-nya itu dikenal dengan SMK yang sangat-sangat rebel gitu anak-anaknya. Nah kan di sini Gilar udah dapat kerja kan, dan dia itu udah mulai menikmati kerjaannya gitu. Tapi tuntutan lain tuh dateng gitu dari orang-orang di sekitarnya, dimana dia itu mulai ditanyain kapan nikah. Dan itu tuh jadi sebuah perkara baru gitu di hidupnya Gilar. Setelah ditanya kapan kerja, udah dapat kerja, sekarang ditanya kapan nikah gitu kan. Dan apakah Gilar bisa gitu beradaptasi dengan perubahan baru itu? Buku ini adalah buku terbitan dari penerbit indie, yaitu adalah Riripa Publishing di Surabaya. Dan jujur waktu pertama kali baca buku ini tuh aku agak ogah-ogahan gitu di lembar pertama, kedua. Cuma lama-lama semakin jauh tuh aku merasa bahwa tuntutan yang Gilar alami itu mirip banget gitu sama aku. Maksudnya tuh deket banget gitu sama aku, dimana setiap hari tuh aku juga kayak Gilar gitu. Sekarang kan aku cuma di rumah aja nih, kerjaanku semi-semi baby sister sama freelance kan. Tiap hari tuh yang nanyain kamu kerja di mana, kapan kerja gitu tuh banyak banget gitu. Nggak cuma orang tua tapi juga orang-orang di sekitar, tetangga, bahkan anak-anak kecil yang tahu aku tuh masih nanyain gitu, kakak kapan kerja di mana, sekarang di rumah aja gitu. Dan itu jujur sih nguras emosi banget, dan aku tuh merasa relate gitu dengan apa yang dirasain Gilar. Terus waktu Gilar udah dapat kerjaan, kayak aku kemarin waktu udah dapat kerjaan, tuntutan baru tuh dateng gitu. Gilar mulai ditanya kapan nikah, dan ini adalah pertanyaan paling gimana ya, nggak sopan kalau kata orang-orang milenial zaman sekarang. Cuma pertanyaan itu emang sering ditanyain gitu sama orang-orang di sekitar aku juga gitu, nggak cuma Gilar gitu kan. Oke, kita pertama-tama bahas narasinya ya. Aku suka banget sama narasinya, walaupun terkadang tuh agak sedikit bertele-tele. Cuma tuh aku suka banget gimana cara penulis tuh menyampaikan kegelisahan Gilar gitu kan. Apalagi waktu Gilar tuh curhat sama yang namanya Pak Arya. Aku tuh entah kenapa gemes banget sama mereka berdua. Tuh Pak Arya tuh kayak tipe cowok yang diem-diem suka gitu loh. Karena di sini tuh karakternya Arya tuh digambarin sebagai karakter yang mudah bercanda, suka ngeledek gitu-gitu ke Gilar. Dan itu tuh tipe cowok yang agak langka gitu ya ditemuin di dunia nyata gitu bagiku. Selain itu dari narasinya aku juga suka gimana penulis menggambarkan kejulitan orang-orang di sekitar Gilar, dan juga gimana ibunya Gilar yang sangat-sangat khawatir pada putrinya yang belum kerja, dan juga mulai nanya soal nikah. Dan jujur itu tuh kayak hal paling ngeselin di dunia gitu. Kita tuh punya kebebasan buat memilih, tapi kenapa orang tua kita tuh kayak punya keinginan yang begini? Sebenarnya kita tuh paham keinginan orang tua, cuma nggak sinkron aja gitu sama keinginan kita, dan akhir-akhirnya debat gitu kan. Itu sih yang bagian yang aku suka banget, soalnya tuh relate banget gitu sama keseharian kita gitu. Oke, gimana kalian suka review buku ini? Sebelum aku lanjutin reviewnya, aku mau kasih info singkat ke kalian kalau buku ini udah mulai masuk masa pre-order mulai tanggal 7 November sampai tanggal 21 November. Gimana cara pesannya? Pesannya tuh gampang banget. Kalian cuma tinggal WA ke nomor ini. Terus kalian sebutin nama aku, Veninda Oktaviana, buat dapetin diskon spesial nih buat kalian yang kepo banget sama buku ini. Seberapa relate sih buku ini kira-kira sama hidup kalian? Oke, next aku bakalan bahas alur buku ini. Aku nggak tahu kenapa aku merasa bahwa alur buku ini tuh cepet banget, dan buku ini tuh lumayan piktar dan menurutku. Terus masalah-masalah yang diangkat oleh buku ini tuh masalah yang sangat-sangat dekat dengan keseharian kita sebagai seorang perempuan, apalagi buat kalian yang baru lulus dan bingung gitu mau lanjutin kemana. Dan buku ini tuh tipe buku yang ngasih tahu kita buat lebih aware gitu sama orang-orang sekitar kita, sama masalah-masalah sekitar kita gitu. Itu juga yang aku suka banget dari buku ini. Konfliknya simple but meaningful gitu buat aku, bagiku sih gitu. Oh ya, satu hal lagi, buku ini tuh kan ada tulisannya 10 lead psikologi. Tapi
menurutku buku ini tuh lebih cocok kalau dimasukin kategori young adult psikologi gitu, karena menurutku ceritanya sangat dewasa dan membuat kita yang udah dewasa seumuran Gilar itu bisa gitu mendapat sedikit pencerahan gitu dari kisahnya Gilar. Oke, kayaknya reviewnya bakalan sampai sini aja. Satu informasi lagi nih buat kalian, kalau kalian yang penasaran sama buku ini tuh sekarang sedang masa pre-order. Kalian bisa pesan melalui WhatsApp di nomor ini. Dan jangan lupa sebutin nama aku, Feninda Oktaviana, buat dapetin diskon spesial buat kalian. Dan buruan baca seberapa seru sih kisah Gilar dan Arya. Tapi sebelum videonya berakhir, kalian jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya, dan klik lonceng notifikasinya, dan share video ini ke teman-teman kalian. See you next video guys, bye-bye.